Saudara terkasih, Shalom. Kita bertemu lagi dalam renungan HKP Istimakar. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Rabu 6 Agustus 2025, dengan tema Tuhan mengasihimu. Terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal kebenaran yang tidak pernah usang dan tidak akan berubah sepanjang zaman, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan kasih itu bukan sekedar kata-kata atau janji kosong. 1 Yohanes 4 ayat 9 menyatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nas ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang sedang mengalami kebingungan iman dan pengaruh ajaran-ajaran palsu. Yohanes ingin menegaskan bahwa inti dari segala sesuatu dalam kehidupan iman Kristen adalah kasih. Dan kasih itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Kasih bukan hanya sifat Allah. Kasih adalah diri Allah. Dan kasih itu dinyatakan secara nyata, bukan samar-samar, bukan dalam bentuk wacana, melainkan dalam tindakan konkret. Ia mengutus Yesus Kristus ke dunia. Bayangkan Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, memilih untuk datang ke dunia yang penuh dosa ini. Ia mengutus putranya yang tunggal, bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk menuntut balas, tapi supaya kita hidup olehnya. Ini bukan kasih yang menunggu kita berubah dulu baru diberi perhatian. Ini adalah kasih yang datang lebih dulu, mengulurkan tangan bahkan saat kita masih jauh darinya. Saudara, kadang kita merasa tidak layak dikasihi. Mungkin karena masa lalu yang kelam, kegagalan, atau rasa bersalah yang terus membayangi. Tapi kasih Allah dalam Kristus tidak didasarkan pada siapa kita atau apa yang telah kita lakukan. Kasih itu diberikan karena siapa Allah itu sendiri. Dia mengasihi karena Dia adalah kasih. Di dunia yang semakin sibuk dan penuh penolakan, pesan ini menjadi sangat penting. Tuhan mengasihi. Bahkan saat engkau tidak merasa pantas, bahkan ketika orang lain menjauh, bahkan saat dirimu sendiri sulit menerima dirimu, Tuhan tetap mengasihi. Kasihnya bukan kasih sementara atau bersyarat. Kasihnya adalah kasih yang tetap dan menyelamatkan. Hari ini, renungkanlah kebenaran ini. Biarkan kasih Allah menjadi dasar dari identitasmu. Engkau tidak perlu mencari pengakuan di tempat lain, sebab Allah sudah mengakui dirimu sebagai seseorang yang layak untuk dikasihinya, bahkan sampai Ia mengorbankan putranya. Dan jika kita telah menerima kasih yang begitu besar itu, mari kita juga belajar untuk mengasihi
bukan karena orang lain selalu baik, tetapi karena kita telah dulu dikasihi. Saudara, Tuhan mengasihimu. Terimalah kasih itu, hiduplah di dalamnya, dan bagikanlah kepada sesama. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.